They have a lot of power over Russia. Panama and Greenland. No, I can't assure you. Hanya dalam hitungan hari setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sudah membuat gebrakan dengan mengambil beberapa keputusan besar yang mengejutkan banyak kalangan. Tindakan-tindakan awalnya ini memberikan gambaran awal tentang arah kebijakan yang akan ia jalankan, khususnya dalam hal strategi luar negeri Amerika ke depan. Salah satu prioritas utamanya adalah memperkuat pengaruh Amerika di kawasan Eropa. Belum lama ini dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan agar Amerika bersikap lebih tegas dalam merespon tantangan global. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas dan persatuan di antara negara-negara Eropa. Pertemuan ini menjadi penanda bahwa hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump yang dikenal belak-belakan mungkin akan menghadapi dinamika yang tidak mudah. Namun kali ini para pemimpin Eropa tampaknya lebih matang dalam menyikapi Trump. Mereka sudah memiliki pengalaman berinteraksi dengannya selama periode pertama kepemimpinannya, sehingga gaya dan pendekatannya tidak lagi mengejutkan. Meski demikian, tantangan besar tetap ada. Apakah Eropa memiliki ketangguhan yang cukup untuk merespons setiap kebijakan yang akan digulirkan Trump di periode keduanya? Dunia menyaksikan awal baru kepemimpinan Donald Trump di mana Amerika Serikat mulai mengimplementasikan agenda yang ia gaungkan selama kampanye, menghentikan perang. Salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah menyikapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Trump tidak ragu mengeluarkan pernyataan tegas, memperingatkan Vladimir Putin bahwa jika perang di Ukraina tidak segera dihentikan, Amerika Serikat akan menaikkan tarif dan memperketat sanksi terhadap Rusia. Lewat Truth Social, platform media sosialnya, Trump bahkan menyatakan bahwa upayanya mendorong perdamaian sebenarnya adalah bantuan besar bagi Rusia dan pemimpinnya. Respon dari Kremlin pun datang dan cepat. Mereka menyatakan kesediaan untuk berdialog asalkan dilandasi rasa saling menghargai. Dmitry Peskov, juru bicara Putin, menegaskan bahwa mereka masih menanti langkah nyata dari Amerika Serikat, meski hingga kini belum terlihat tanda-tanda jelas. Peskov juga mengatakan bahwa ancaman dan sanksi dari Trump bukanlah hal baru bagi Rusia, mengingat pengalaman serupa terjadi selama periode kepemimpinan Trump sebelumnya. Yang menarik, meski dihadapkan pada ancaman sanksi, Rusia justru menunjukkan sikap yang tenang dan terkendali. Sikap ini bisa ditafsirkan sebagai sinyal kesiapan mereka untuk membuka pintu normalisasi hubungan dengan Washington. Bahkan pada hari pelantikan Trump, Putin mengirimkan pesan ucapan selamat yang hangat, sebuah langkah diplomatis yang mungkin mengisyaratkan keinginan untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara. Meski arah hubungan Amerika Serikat-Rusia masih belum sepenuhnya jelas, satu hal yang pasti, langkah-langkah cepat dan tegas yang diambil Trump berpotensi membawa perubahan signifikan. Tidak hanya bagi konflik Rusia-Ukraina, tetapi juga bagi dinamika politik global di masa depan. Jika dibandingkan dengan sikap Amerika Serikat terhadap Rusia, hubungan mereka dengan Ukraina justru terlihat semakin memburuk. Perubahan ini mulai terasa jelas ketika Donald Trump Jr., putra Donald Trump, melontarkan sindiran pedas kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa jam sebelum pelantikan ayahnya. Trump Jr. mengejek Zelensky yang disebutnya berusaha keras mendapatkan undangan untuk menghadiri acara pelantikan Trump. Tidak hanya itu, ia bahkan menyebut Zelensky sebagai orang aneh dan mengungkapkan bahwa permintaan Zelensky telah ditolak secara tidak resmi hingga 3 kali. Sikap dingin ini memicu spekulasi bahwa pemerintahan Trump mungkin sedang mempertimbangkan kesepakatan gencatan senjata dengan Putin, meninggalkan Ukraina dalam ketidakpastian. Masalah ini semakin rumit karena Trump Jr. sebelumnya telah menjadikan Ukraina sebagai bahan perdebatan di antara pendukung gerakan MAGA, Make America Great Again, terutama dalam konflik mereka dengan Partai Demokrat California. Di media sosial, Trump Jr. pernah menyindir Ukraina dengan menyebut bahwa pemadam kebakaran Los Angeles bahkan rela menyumbangkan peralatan mereka ke negara tersebut. Ungkapan ini seolah menegaskan narasi bahwa bantuan luar negeri dianggap lebih penting daripada kebutuhan dalam negeri Amerika. Dengan berbagai tanda yang menunjukkan bahwa pemerintahan Trump mungkin tidak akan lagi memberikan dukungan sebesar sebelumnya kepada Ukraina, banyak pihak kini menunggu langkah nyata dari Washington. Apakah ini pertanda perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat atau hanya taktik negosiasi untuk mendorong Zelensky menuruti agenda geopolitik Trump yang baru? Waktu yang akan menjawab. Thank you very much, everyone. Kubu Trump semakin menunjukkan sikap tidak ramah terhadap Ukraina, terutama dengan memanfaatkan isu bantuan yang pernah dikirim oleh Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, LACOVD, ke Ukraina pada 2022.
Bantuan itu yang mencakup berbagai peralatan seperti sepatu bot, selang, nozzle, alat pelindung, dan obat-obatan diangkut menggunakan pesawat khusus. Namun bantuan ini justru menjadi bahan serang politik ketika Los Angeles dilanda kebakaran hebat. Anthony Maron, kepala pemadam kebakaran Lokovidi, mengungkapkan bahwa mereka kekurangan tenaga saat kebakaran melanda. Meskipun ada sekitar 9.000 petugas pemadam kebakaran di Los Angeles County dan mereka bekerja sama dengan departemen lokal, serta 29 lembaga lainnya, sumber daya yang ada tetap tidak mencukupi untuk menangani bencana yang semakin meluas. Kubu Trump menggunakan momen ini untuk memperkuat narasi mereka. Mereka mengecam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan menyebutnya sebagai pengemis yang terus meminta bantuan dari negara lain. Bahkan ancaman untuk menghentikan bantuan militer Amerika ke Kiev mulai mencuat. Meskipun Ukraina masih berjuang melawan invasi Rusia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Ukraina sendiri sedang menghadapi situasi kritis. Serangan udara Rusia baru-baru ini menghantam pusat kota, menyebabkan kebakaran besar yang menewaskan setidaknya 13 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Sementara di Amerika, kritik terhadap bantuan untuk Ukraina semakin keras. Pemerintah Kiev berjuang keras untuk melindungi warganya dari serangan yang semakin ganas. Ketegangan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara Washington dan Kiev mungkin akan semakin memburuk di bawah pemerintahan Trump. Apakah ancaman pemotongan bantuan ini hanya taktik negosiasi? Atau pertanda perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika terhadap Ukraina? Jawabannya masih menjadi tanda tanya besar. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia seperti dua kutub yang terus tarik-menarik, penuh gesekan dan jarang menemukan momen tenang. Sejak era Perang Dingin, ketika Rusia masih berbentuk Uni Soviet, persaingan keduanya semakin memanas. Perbedaan ideologi yang begitu tajam saat itu menciptakan luka yang tak kunjung sembuh, terus membayangi interaksi mereka hingga kini. Belakangan, ketegangan semakin memuncak, terutama menyusul konflik Rusia-Ukraina. Amerika Serikat yang secara terbuka mendukung Ukraina semakin menjauh dari Rusia. Hubungan kedua negara ini terasa kaku, jauh dari kata harmonis. Kini dengan Trump yang kembali ke panggung politik, muncul spekulasi apakah dia akan mengubah arah hubungan ini. Apakah dia akan memilih untuk bersikap lebih tegas atau justru membuka peluang untuk merajut kembali hubungan yang lebih baik dengan Moskow. Situasi ini penuh ketidakpastian dan semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari dua negara yang terus berseteru ini. Apapun yang terjadi, dampaknya akan terasa jauh melampaui batas wilayah mereka. Sejak Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Uni Eropa terlihat cukup tenang menghadapi kemungkinan kebijakan-kebijakan baru yang mungkin ia keluarkan. Ketenangan ini muncul karena hingga sekarang Trump belum mengambil langkah konkret dengan mengenakan tarif impor baru terhadap produk-produk Uni Eropa. Padahal selama masa kampanyenya, Trump tidak ragu mengancam akan menaikkan tarif impor hingga 10 hingga 20% untuk barang-barang dari Eropa. Meski Eropa belum menjadi prioritas utama dalam agenda Trump, Uni Eropa sudah bersiap menghadapi segala skenario yang mungkin terjadi. Mereka tidak ingin lengah, mengingat kebijakan Trump seringkali sulit diprediksi. Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Uni Eropa, dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, menegaskan sikap Uni Eropa yang pragmatis, namun tetap berpegang pada prinsip. Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah mencari titik temu antara kepentingan Amerika Serikat dan UE, sambil tetap membuka ruang untuk dialog dan negosiasi yang produktif. Sementara itu, Trump sendiri telah menyampaikan niatnya untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Uni Eropa. Ia menyebut beberapa opsi, mulai dari penerapan tarif hingga meningkatkan ekspor energi Amerika Serikat seperti minyak dan gas alam ke pasar Eropa. Dengan kedua pihak memegang strategi masing-masing, hubungan AS-UE ke depan dipastikan akan diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan. Negosiasi dan diplomasi akan menjadi kunci untuk menentukan apakah kedua kekuatan ini bisa menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan atau justru semakin menjauh. Sejak Trump kembali menduduki kursi kepresidenan Amerika Serikat, hubungan antara Amerika Serikat dan Inggris belum menunjukkan perubahan yang terlalu dramatis. Namun pada hari pelantikannya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tak ketinggalan mengucapkan selamat kepada Trump atas jabatannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Starmer menegaskan kembali betapa kuatnya ikatan aliansi antara kedua negara yang telah dibangun melalui sejarah panjang dan saling menghormati. Trump yang sebelumnya memimpin Amerika Serikat dari 2017 hingga 2021, kini membawa babak baru dalam hubungan transatlantik.
Starmer yakin bahwa hubungan istimewa antara Inggris dan Amerika Serikat akan semakin kokoh di bawah kepemimpinan mereka. Ia menekankan bahwa kerjasama kedua negara akan terus berkembang didasarkan pada nilai-nilai bersama dan kepentingan strategis yang saling menguntungkan. Sebelum resmi dilantik, Trump sempat membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago pada 7 Januari, ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Greenland dan Panama sebagai bagian dari Amerika Serikat. Greenland yang saat ini merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik. Meskipun secara geografis termasuk dalam wilayah Amerika Utara, secara politik Greenland adalah bagian dari Eropa, dengan Raja Denmark sebagai kepala negara seremonialnya. Status geopolitik Greenland memang sering menimbulkan kebingungan. Banyak melihatnya sebagai wilayah strategis karena lokasinya yang unik. Namun meskipun Trump terlihat sangat bersemangat dan bahkan menyatakan kesediaannya untuk menggunakan kekuatan militer guna mengambil alih wilayah tersebut, para analis menilai hal itu hampir mustahil terjadi. Kemungkinan besar pernyataan Trump ini adalah bagian dari manuver politik untuk memberi tekanan pada negara-negara terkait, memaksa mereka mempertimbangkan kepentingan Amerika Serikat dengan lebih serius. Langkah ini juga bisa dilihat sebagai upaya Trump untuk menegaskan posisi Amerika Serikat dalam percaturan global meskipun dengan cara yang kontroversial. Dengan dinamika seperti ini, hubungan Amerika Serikat-Inggris dan isu-isu geopolitik seperti Greenland akan terus menjadi sorotan, menciptakan tarik-menarik kepentingan yang kompleks di kancah internasional.